Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Buana. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang Syntax Stop and Wait Protocol. Jadi langsung saja mungkin kita langsung ke materinya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk pertama-tama silakan. Oke, foto pertama di sini saya sendiri, Jeffrey Bayu Saputra dengan NPM 52204112224. Dan selanjutnya, baiklah, di sini saya Febi Wulandini dengan NIM 52204111205. Ya, selanjutnya di sini saya Anya Rizky Prasetyo dengan NPM 52204111230. Selanjutnya yaitu saya sendiri, yaitu Fajri Apriansyah dengan NPM 52204112225. Lalu mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama di sini kami menjelaskan tentang definisi dari Syntax Stop and Wait Protocol itu sendiri. Stop and Wait Protocol adalah protokol di transport layer yang menerapkan flow control dan error control dengan cara pengirim mengirim satu frame data lalu menunggu acknowledgement atau ACK sebelum melanjutkan. Jika ACK diterima, pengiriman paket berikutnya itu dilakukan, dan jika tidak, paket akan dikirim ulang, dan ini akan berlanjut sampai semua paket diterima oleh penerima. Dan di sebelahnya adalah salah satu contoh dari Stop and Wait Protocol itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah karakteristik utama dari Stop and Wait Protocol. Di sini akan dijelaskan oleh Saudara Jeffrey. Saudara Jeffrey, waktu dan tempat dipersilakan. oke, terima kasih Pak Moderator, Mas Fajri ya. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa karakteristik dari Stop and Wait dari protokol ini sendiri. Yang pertama itu ada buffer pada penerima atau receiver itu terbatas ya. Yang berarti itu penerima hanya dapat menyimpan jumlah data tertentu sebelum buffer itu penuh. Dan yang kedua itu ada saluran komunikasi dianggap error free, sehingga tidak ada kehilangan atau distorsi data saat dikirim melalui saluran tersebut. Nah, di selanjutnya nih yang ketiga ada traffic data hanya berjalan dalam satu arah atau simplex. Artinya, komunikasi hanya terjadi dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, kecepatan proses itu terbatas, yang artinya itu proses pengiriman dan penerimaan itu pengiriman data tersebut terbatas oleh kecepatan sistem atau perangkatnya itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Saudara Jeffrey. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke materi selanjutnya. Di sini adalah implementasi dari Stop and Wait Protocol. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Waktu dan tempat dipersilakan. ya, di sini kami menggunakan implementasi dari Stop and Wait Protocol sendiri menggunakan bahasa Python. Yang pertama di sebelah kiri di sini terdapat dari source code dari pengirim dengan menggunakan perulangan. Yang pertama, pengulangan digunakan untuk supaya bisa mengirim data berulang kali atau bisa bolak-balik dari pengirim atau ke penerima. Selanjutnya penjelasan di bawahnya yaitu inisialisasi. Inisialisasi untuk perulangan yang digunakan pada frame pertama, yaitu pengiriman data yang pertama yang di sini bersifat true atau diizinkan. Selanjutnya, setelah inisialisasi pengiriman, loop utama yang di sini terdapat dari wait for event, yaitu menunggu permintaan pengiriman.
pemanggilan fungsi wait for event untuk menunggu event atau pengiriman berikutnya. Lalu di selanjutnya ada pengecekan event request to send atau pengecekan permintaan dari pengirim sendiri dan agar bisa melakukan pengiriman ke penerima. Selanjutnya ada pengiriman frame atau pengiriman data dengan ditujukan dari get data dan make frame atau menggunakan atau membuat jalur pengiriman dari pengirim menuju ke penerima. Selanjutnya setelah membuat jalur pengiriman, selanjutnya data dikirim. Kalau tidak bisa kirim frame atau kirim data bahkan send frame. Apabila tidak bisa dikirim sampai ACK atau acknowledge, yaitu consent akan dengan menunjukkan pada kondisi false. Selanjutnya penerimaan kondisi consent sendiri yaitu untuk penerimaan ACK. Yang paling bawah di sini ada wait for event yang sama tadi. Juga ada untuk kondisi di if event arrived not notification, yaitu adalah untuk pemberitahuan selanjutnya untuk pengiriman selanjutnya setelah pengiriman data pertama. Kesimpulannya dari sini adalah pengirim menunggu event permintaan, kemudian mengirim frame data dan menunggu acknowledge dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Seperti itu. Dan kemudian melakukan pengecekan lagi sampai frame berikutnya dikirim, sampai semua data sudah dikirim. Selanjutnya di sebelah kanan juga ada shortcode dari penerima yang tugasnya untuk menerima data dari pengirim yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Ya, di penerima tadi juga hampir mirip dari pengirim, yaitu ada perulangan dengan while true. Yaitu pertama menginisialisasi dulu while true-nya. Itu perulangan, soalnya ini juga bisa dikirim berulang kali, nggak cuma sekali toh, nggak cuma sekali kirim aja, soalnya juga ada salah satu kirim data, nunggu, kirim lagi, nunggu, kirim lagi, soalnya berulang-ulang kali, looping atau perulangan yang digunakan. Kemudian di sini komentar loop di sini gunakan untuk pertukaran data ya. Wait for event ini untuk menunggu pengiriman dari si pengirim. Terus selanjutnya ada penetapan dari receive data. Receive data ini digunakan untuk menerima data yang dikirim dari pengirim. Contohnya ada mengekstrak data. Ekstrak data di sini ada function ekstrak data yang tidak ada nilainya, jadi tidak terbatas, dan receive data juga tidak terbatas. Kemudian ada kirim data ke network layer, yaitu dengan deliver data, dengan fungsi deliver data. Dan selanjutnya mengirim frame acknowledge, yaitu frame permintaan pengiriman selanjutnya untuk memberitahu kepada pengirim agar bisa mengirimkan data berikutnya. Jadi konsepnya seperti ini sebenarnya adalah stop and wait atau berhenti dulu, lalu si penerima mengirimkan sinyal ke pengirim untuk menunggu dan saja mengirimkan lagi data berikutnya. Seperti itu gambaran kasarnya untuk stop and wait sendiri. Jadi ada yang menunggu, ada yang mengirim. Jadi mengirim dulu, setelah dikirim ke penerima ditunggu terlebih dahulu. Nanti setelah memberitahu menunggu, si penerima nanti mengirim sinyal ke pengirim untuk mengirim kembali data dan sampai semua data yang mau dikirim telah terkirimkan. Seperti itu. Selanjutnya bisa ke materi berikutnya. Terima kasih Pak Moderator. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Saudara Arya. Lalu selanjutnya langsung kita ke halaman selanjutnya. Di sini tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Arya sebelumnya, yaitu skema implementasi dari Stop and Wait itu sendiri. Lalu selanjutnya ya, bentar izin interupsi dulu, saya mau menjelaskan ya. Ya, jadi di sini tadi sender atau pengirim tadi melakukan permintaan pengiriman kepada penerima dengan jalur frame ini. Jalur frame ini adalah jalur untuk pengiriman datanya yang dikirim dari pengirim ke penerima. Setelah data dikirim ke receiver atau arrival, kedatangan data, si penerima tadi mengirimkan sinyal ACK atau acknowledge untuk memberitahu ke sender
untuk menunggu. Setelah menunggu udah mendapat perizinan, setelahnya si sender itu mengirim data lagi, melakukan request atau permintaan pengiriman kepada penerima melalui jalur data tadi dengan menggunakan frame. Setelahnya kalau udah datang lagi, si penerima juga mengirimkan sebuah sinyal kepada si pengirim untuk memberitahu bahwa datanya sudah sampai gitu. Ini looping atau perulangan digunakan sampai semua data yang dikirim dari pengirim sudah terkirimkan kepada penerima. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arya atas tambahannya tadi. Juga mungkin saja kita akan menuju ke materi selanjutnya. Di sini ada studi kasus dari Stop and Protocol sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudari Debbie. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Di sini terdapat studi kasus di dalam protokol Stop and Wait sendiri, yaitu permasalahan terjadi ketika pesan yang dikirimkan pada event 3 hilang atau rusak di perjalanan, sehingga pengirim tidak menerima ACK yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini ditentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Langkah-langkah yang pertama yaitu pengirim menunggu ACK atau acknowledgement dari penerima untuk waktu yang ditentukan atau timeout. Setelah itu, setelah timeout terlampaui, pengirim mengirim ulang pesan dengan nomor urut yang sama atau 0. Setelah itu, penerima menerima pesan ulang dan mengidentifikasi bahwa ini adalah pesan yang diulang karena pesan sebelumnya hilang atau rusak. Selanjutnya, penerima mengirimkan ACK kembali kepada pengirim untuk memberitahu bahwa pesan telah diterima. Dan langkah terakhir, pengirim dapat melanjutkan pengiriman dengan mengirimkan pesan berikutnya setelah menerima ACK dari penerima. Bisa di next kan? Nah, setelah itu pada event 4, penerima menerima pesan ACK1 yang sebenarnya merupakan duplikat dari pesan yang sebelumnya dikirimkan pada event 3 yang hilang. Oleh karena itu, pada event 5 pengirim mengirim ulang pesan dengan nomor urutan 0, maka stasiun penerima kemudian membuang pesan yang sebenarnya adalah duplikat dari pesan yang hilang pada event 3. Sebagai tanggapan, stasiun penerima mengirim ulang ACK1 pada event 6 untuk memberitahu pengirim bahwa pesan telah diterima. Di sini terdapat ilustrasi untuk lebih jelasnya pada skema Stop and Wait protokol. Terdapat stasiun A dan stasiun B. Seperti yang sudah dijelaskan di event 1 ini, pengirim akan mengirim data dengan number 0, lalu akan dikonfirmasi oleh penerima. Setelah penerima mengkonfirmasi akan dikirimkan kembali dengan ACK yaitu nomor 0. Setelah itu, setelah pengiriman sudah benar, maka dilanjutkan dengan pengiriman di nomor 3. Setelah di tahap ketiga, itu dikirimkan dengan nomor 1, dan di sini dicek kembali apakah itu benar. Setelah benar, maka dikirimkan atau dikonfirmasi ke pengirim. Nah, di sini terjadi masalah. Masalahnya itu terdapat kehilangan atau pesan hilang atau rusak pada tahap ketiga. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, itu dilakukan beberapa tahapan, yaitu menunggu timeout atau waktu terlampaui, sehingga pengirim akan mengirimkan kembali pesannya yang berupa 0. Setelah itu akan diterima oleh penerima. Nah, setelah memastikan bahwa itu sebuah duplikat, maka akan dihilangkan. Dan pada event 5 itu akan dikirimkan 1 untuk pengirim bahwa pesan telah diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Debbie atas penjelasannya. Kita sudah sampai di penghujung presentasi kami.
Di sini kami mencantumkan beberapa halaman sumber yang kita pakai, referensi yang kita pakai. Jadi mungkin sekian dari kami. Mungkin jika ada salah kata atau mungkin kekurangan, kami mohon maaf. Dan mungkin ya langsung saja kita tutup persesi kali ini. Semoga materi dari kami dapat membantu yang siapapun yang membaca dan melihat video ini. Maaf apabila ada kesalahan, kekurangan sumber atau tidak tepat. Mohon maaf sekali. Semoga membantu. Ya. Dan dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Oke, siap.